Dalam beberapa waktu terakhir, kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan. Mahardika Maskur Firdaus menderita diabetes mellitus tipe 1. Devika Aurelia Islami menderita diabetes mellitus tipe 2 sejak berusia 12 tahun. Data Ikatan Dokter Anak Indonesia menunjukkan prevalensi diabetes anak pada tahun 2000 adalah 0,004 per 100.000 penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu saudara sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbicara tentang diabetes pada anak. Sebuah isu kesehatan yang semakin meningkat dan memerlukan perhatian dari kita semua. Pengenalan diabetes pada anak, diantaranya ada diabetes mellitus, adalah penyakit yang sering dianggap hanya dialami oleh orang dewasa. Namun, data menunjukkan bahwa kasus diabetes pada anak terus meningkat di Indonesia. Angka kejadian diabetes pada anak terus meningkat sebanyak 70 kali lipat dalam satu dekade terakhir, mencapai lebih dari 1.600 kasus pada tahun 2023. Terdapat dua jenis utama diabetes yang terjadi pada anak. Di antaranya ada diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Diabetes tipe 1 lebih umum terjadi pada anak-anak dan biasanya disebabkan oleh kerusakan sel penghasil insulin di pankreas. Ada beberapa faktor risiko yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus diabetes pada anak, termasuk obesitas, kelebihan berat badan adalah faktor risiko utama. Untuk diabetes tipe 2, yaitu genetik, risiko riwayat keluarga dengan diabetes meningkatkan kemungkinan anak mengalami kondisi yang sama. Adapun gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang buruk, dan kurangnya aktivitas fisik juga berperan besar. Gejala diabetes pada anak seringkali tidak khas, sehingga banyak yang terdiagnosis dalam keadaan serius seperti ketoasidosis diabetikum, suatu kondisi berbahaya akibat kadar gula darah yang sangat tinggi. Pentingnya kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang diabetes sangat penting. Kita perlu memahami gejala awal diabetes seperti sering merasa haus dan lapar, sering buang air kencing, berat badan menurun meskipun dengan makan yang porsi banyak, pandangan kabur. Jika kita atau orang-orang di sekitar kita mengalami gejala tersebut, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat. Adapun beberapa langkah yang dapat kita ambil untuk mencegah diabetes pada anak. Di antaranya ada 1, menerapkan pola makan yang sehat. Pastikan anak mendapatkan makanan seimbang yang kaya akan sayur, buah, biji-bijian utuh, dan protein sehat. Kurangi konsumsi makanan tinggi gula dan lemak jenuh. Yang kedua ada aktivitas fisik. Dorong anak untuk berolahraga secara teratur. Aktivitas fisik membantu mengatur kadar gula darah dan meningkatkan sensitivitas insulin. Ajak mereka bermain di luar atau berpartisipasi dalam berolahraga. Yang ketiga ada pantau berat badan. Kegemukan dapat meningkatkan risiko diabetes. Pastikan anak memiliki berat badan yang sehat dengan mengelola asupan makanan dan aktivitas fisik. Yang keempat adalah batas waktu layar. Terlalu banyak waktu di depan layar dapat menyebabkan gaya hidup tidak aktif. Batas waktu menonton TV atau bermain game untuk mendorong aktivitas fisik. Dan yang kelima, edukasi keluarga. Berikan edukasi kepada seluruh anggota keluarga mengenai pentingnya gaya hidup sehat. Dengan demikian, pencegahan diabetes tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga
keluarga secara keseluruhan. Pencegahan diabetes pada anak adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan meningkatkan kesadaran dan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat membantu generasi mendatang untuk hidup lebih sehat dan produktif. Mari kita semua berkomitmen untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita agar terhindar dari penyakit ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian pidato dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.